Kembali lagi kita akan membahas tentang fisika khusus untuk elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas merupakan sifat bahan. Nah, menurut sifatnya, bahan terbagi atas dua, yaitu memiliki sifat elastisitas dan plastis ya. Elastis artinya ketika gaya yang diberikan terhadap benda diberhentikan, maka benda tersebut akan kembali ke titik semula. Contohnya karet, ketika karetnya kita tarik dan kita berhentikan tarikan itu, maka karet itu akan bisa kembali ke titik semula. Yang kedua, plastis. Kalau plastis, ketika gaya yang kita berhentikan terhadap bendanya, maka benda tersebut tidak akan kembali ke titik semula atau ke bentuk semula. Contohnya plastik, ketika kita menarik plastik dan tarikan itu diberhentikan, maka plastik itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Dalam materi ini, kita harus memahami tentang tegangan, regangan, modulus elastisitas, batas elastisitas, itu berkaitan dengan elastisitas. Sementara tentang hukum Hooke, kita harus memahami tentang hukum Hooke, energi potensial elastis, tetapan gaya pada benda elastis, dan susunan pegas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tegangan, regangan, modulus elastisitas, batas elastisitas, dan hukum Hooke. Tegangan atau stres itu merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu dan dirumuskan dengan tau sama dengan F per A, dengan tau adalah tegangan satuannya Newton per meter kuadrat, F adalah gaya satuannya Newton, dan A adalah luas penampang satuannya meter kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan satuan dari tegangan ini sama dengan satuan tekanan, dan dari rumusnya juga sama. Nah, kemudian yang kedua, regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Atau regangan ini sering juga disebut sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula atau panjang awal. E sama dengan delta L per L0, dengan E adalah regangan tanpa satuan, delta L adalah pertambahan panjang benda yang dirumuskan dengan panjang akhir dikurang panjang awal. L0 adalah panjang benda mula-mula dan LT adalah panjang benda akhir. Yang kedua, modulus Young. Modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Yang dirumuskan dengan Y sama dengan tegangan peregangan. Tegangan peregangan, karena tegangan dirumuskan dengan F per A dan regangan dirumuskan dengan delta L per L0, maka modulus Young atau Y ini sama dengan F per A per delta L per R0 per L0. Maka Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, keterangannya Y adalah modulus Young, satuannya Newton per meter kuadrat, berarti modulus Young ini memiliki satuan yang sama dengan tegangan. Tegangan adalah satuannya Newton per meter kuadrat, E adalah regangan, F adalah gaya, A luas permukaan, delta L pertambahan panjang benda, L0 panjang mula-mula benda. Modulus yang ini sering juga disebut dengan modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini menunjukkan besar kecilnya sifat elastis suatu bahan. Semakin besar elastisitasnya, semakin besar modulus elastisnya, maka sifat elastis bahan tersebut kecil. Tetapi sebaliknya, semakin kecil nilai elastisitas bahan atau modulus elastisitasnya atau modulus Young-nya, maka semakin besarlah sifat elastis bahan tersebut. Sekali lagi, modulus Young atau modulus elastis menunjukkan besar kecilnya sifat elastisitas suatu bahan. Kalau modulus elastisnya besar, maka bahan tersebut memiliki sifat elastis yang rendah. Tapi kalau modulus elastisnya kecil,
sifat elastis bahan tersebut tinggi. Ternyata bahan atau benda-benda yang sekalipun memiliki sifat elastis itu memiliki batas. Sifat elastis benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Contohnya, kalau karet kita tarik sudah bertambah panjang, kita tarik terus tambah gaya, tarik terus, pada akhirnya nanti karet tersebut akan menjadi makin panjang dan ketika gaya yang kita berikan diberhentikan, karet tersebut tidak akan bisa kembali ke titik semula. Nah, itu menunjukkan bahwa karet memiliki batas elastisitas. Kita lihat, apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi, apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, grafiknya kita bisa perhatikan di sini. Dari O ke B, itu menunjukkan deformasi elastis masih daerah elastis. Tetapi kalau gaya yang kita berikan ini sampai ke titik D, maka secara umum benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan diberhentikan. Kemudian kita terus memberikan gaya terhadap benda tersebut sampai ke titik C. Ini titik tekuk, artinya benda tersebut tidak akan bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berhentikan, ketika gaya yang kita berikan diberhentikan. Kemudian ke titik D, karena kita masih memberikan gaya terhadap benda tersebut, sampai ke titik D, itu akan hampir mengalami kerusakan ya. Dan ketika terus kita berikan gaya sampai di titik E, maka benda tersebut akan mengalami kerusakan atau patah. Nah, sama seperti karet, kalau kita tarik terus-menerus, pada akhirnya karet tersebut akan putus, menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan sudah melebihi batas elastisitas karet tersebut. Yang berikutnya tentang hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan terhadap benda, maka pertambahan panjang benda tersebut akan besar juga. Maka di sini berlaku persamaan F sama dengan K dikali X, dengan F adalah gaya yang bekerja pada benda. Di sini kita ambil bendanya adalah pegas, K adalah konstanta pegas, X adalah pertambahan panjang pegas. Hukum Hooke ini secara umum digunakan untuk pegas. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 atau 0,6 mm ya. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang kawat. Tegangan dirumuskan dengan F per A, F-nya F per V R kuadrat. A di sini dipakai luas penampangnya, karena di sini tidak diketahui berapa luas penampangnya. Yang diketahui adalah jari-jari dari kawat tersebut. Diisikan nilai, maka akan diperoleh tegangan dengan nilai 1,2987 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Sementara regangan dirumuskan dengan delta L per L0. Satuan harus disamakan. Kalau di soal pertambahan panjang satuannya milimeter, maka kita harus ubah ke meter sesuai dengan satuan panjang mula-mula. Maka regangan diperoleh
nilainya 3 kali 10 pangkat minus 4 tanpa satuan. Kemudian modulus siangnya Y sama dengan tau per E, isikan nilai maka diperoleh 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton meter kuadrat. Demikian untuk tegangan, regangan, dan modulus siang. Semoga dipahami.